fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa komunis pernah hidup subur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Partai Komunis Indonesia atau PKI, komunis pernah menguasai panggung politik Indonesia. Di balik segala kontroversinya itu, siapa sangka komunis memiliki hubungan erat dengan Yahudi. Apa hubungan antara Yahudi dengan komunis internasional? Bagaimana peran tokoh Yahudi dalam melahirkan komunis di Indonesia? Benarkah jaringan Zionisme berada di balik huru-hara 1965 dan kudeta terhadap Presiden Soekarno? Yahudi berjubah komunis. William Carr, penulis buku Yahudi Menggenggam Dunia, menyebut bahwa Yahudi bisa berbaju kapitalis atau komunis. Menurutnya, paham komunisme sudah dirintis pada akhir abad ke-18 oleh sejumlah pemilik modal internasional. Tujuannya meletakkan dasar bagi berdirinya pemerintah ateis yang dijalankan dengan cara diktator. Seorang guru besar politik Jerman bernama Karl Reistersen telah menemukan bukti-bukti lewat penyelidikan bahwa kaum pemilik modal terkemuka telah lama mendirikan perkumpulan rahasia di bawah naungan The Grand Freemason Lodge. Mayoritas pemilik modal adalah orang-orang yang berdarah Yahudi, terlepas mereka penganut agama Yahudi atau bukan. Tokoh-tokoh Yahudi memilih seorang Yahudi Jerman, Karl Marx dan Friedrich Engels, untuk meletakkan konsep yang dibutuhkan untuk menguasai dunia. Kedua orang ini dipanggil ke London. Mereka berdua menulis buku yang dikenal dengan Das Kapital, yang nantinya dianggap sebagai kitab sucinya orang komunis. Di samping itu, mereka berdua juga menulis deklarasi komunis yang disebut Manifesto. Tokoh-tokoh Yahudi internasional telah banyak mengeluarkan uang untuk penerbitan dan distribusi buku tersebut ke seluruh penjuru dunia. Kesemuanya merupakan strategi untuk menggerakkan revolusi dunia, yang pada akhirnya para taipan Yahudi akan mendapat peluang untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka tidaklah mengherankan kalau Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Perlu dicatat bahwa negara kedua yang mengakui berdirinya negara Yahudi Israel di Palestina adalah Uni Soviet. Bahkan negara itu menyatakan kesediaannya untuk melakukan intervensi militer demi melindungi Israel bila perlu. Menyusup dari dalam. Komunis menyebar ke seluruh Eropa, termasuk Belanda. Di Belanda, aktivis sosialis komunis mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat. Salah satu kader dari partai tersebut adalah seorang Yahudi Belanda bernama Henk Snevelt. Snevelt juga aktif dalam Serikat Buruh Belanda dan pada 1911 ia menjadi ketuanya. Di Belanda, ia dikenal sangat radikal sehingga tidak disukai pemerintah Belanda. Pada 1913, Snevelt memutuskan meninggalkan Belanda dan pergi ke Indonesia. Pada 9 Mei 1914, Snevelt mendirikan Perkumpulan Sosialis Demokrat Hindia Belanda dan menamainya Indi Sosial Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV organisasi politik yang bertujuan menyebarkan komunisme di kalangan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Propaganda ISDV diserahkan kepada Adolf Bars, keturunan Yahudi yang menguasai bahasa Melayu. ISDV mulanya bersekutu dengan Insulit yang mempunyai anggota lebih besar dari ISDV. Akan tetapi, karena tidak memenuhi sasaran tujuan ISDV, sesudah 1 tahun kerjasama itu bubar. Sasaran dialihkan kepada Sarekat Islam yang pada masa itu mempunyai ratusan ribu anggota dan merupakan satu gerakan raksasa di dalam pergerakan nasional Indonesia. Dengan menggunakan taktik infiltrasi,
yang dikenal dengan nama blok di dalam. Caranya, anggota ISDV dijadikan anggota Sarekat Islam, begitupun sebaliknya. Dengan begitu, ISDV berhasil menyusup ke Sarekat Islam. Pergerakan kaum sosialis dan buruh ini berhasil menarik simpati para anggota Sarekat Islam cabang Semarang seperti Semaun, Alimin, Darsono, serta berbagai anggota lainnya. Mereka adalah kaum pergerakan pribumi yang mendapat pengkaderan langsung dari Sneflit. Saat itu, Sarekat Islam cabang Semarang praktis dikuasai oleh kelompok ISDV. Mereka kemudian berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah sosialis radikal sesuai dengan semangat komunisme. Beberapa anggota lain menentang keras masuknya paham komunis dalam tubuh Sarekat Islam. Tokoh sentral Sarekat Islam seperti Cokro Aminoto dan Agus Salim tetap pada pendirian awal, yaitu Islam sebagai ideologi dan cita dasar pergerakan Sarekat Islam. Sedangkan Darsono dan kawan-kawan sebagai wakil SI Semarang bersikukuh terhadap komunisme. Sehingga dalam perkembangannya, Sarekat Islam pecah menjadi dua kelompok, yaitu Sarekat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, dan Sarekat Islam Merah dengan haluan komunis di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Kelompok Merah kemudian keluar dari Sarekat Islam dan mendirikan organisasi baru, Partai Komunis Indonesia. Bagaimana nasib Sneflit? Ia diusir oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai dalang berbagai kerusuhan dan pemogokan. Namun ia meninggalkan racun di Indonesia dengan berdirinya PKI. Aktivis komunis berdarah Yahudi itu kemudian pergi ke Uni Soviet dan bergabung dengan Komunis Internasional. Lenin kemudian mengutusnya pergi ke Cina. Misinya memperkuat jaringan komunis di negeri tirai bambu dan mendirikan Partai Komunis Cina. Dari Cina, ia kembali ke Belanda. Petualangannya berakhir ketika Belanda dikuasai Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sneflit ditangkap oleh Nazi Jerman dan dihukum mati. Pada 1960-an, Cina dan Indonesia pernah menjadi kekuatan komunis di Asia, dan itu hasil dari satu orang Yahudi bernama Sneflit. Jaringan rahasia. Semasa penjajahan Belanda di Indonesia, ada seorang pejabat pemerintah kolonial Belanda keturunan Yahudi yang namanya cukup terkenal. Dialah Van der Plas, mantan gubernur Jawa Timur. Van der Plas menguasai beberapa bahasa daerah, bahasa Arab, Cina, selain bahasa-bahasa Eropa. Dengan kemampuan diplomasinya, ia memiliki jaringan kuat ke berbagai kelompok masyarakat. Beberapa nama penting di Indonesia diduga terlibat dalam jaringan intelijen Van der Plas, meskipun yang mengaku terang hanya Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia, dan tokoh komunis setelah Musso. Pada 1940, Amir ditangkap. Ia disuruh memilih dibuang ke Digul atau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun, Amir memilih pilihan kedua. Van der Plas kemudian memberinya 25.000 gulden sebagai modal menyusun gerakan bawah tanah. Jaringan Amir Syarifuddin digunakan sebagai gerakan antifasisme Jepang saat Jepang menduduki Indonesia. Amir Syarifuddin juga berkomplot dengan PKI Musso untuk mengacaukan Indonesia, tepat saat Belanda melancarkan agresi militernya ke Indonesia. Dari dua peristiwa tersebut, kita dapat mengetahui jaringan intelijen Van der Plas memanfaatkan komunis untuk mengamankan kepentingan Belanda dan sekutu baratnya di Indonesia. Setelah kemerdekaan, jaringan Yahudi Van der Plas terus menjalin hubungan gelap dengan berbagai petinggi Indonesia. Van der Plas Connection adalah jaringan real yang canggih. Hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan. Lainnya adalah oknum-oknum oportunis tanpa sadar, sekedar sebagai alat saja. Ketika Presiden Soekarno semakin tidak bisa dikendalikan oleh negara barat, jaringan intelijen Van der Plas menyusun skenario membenturkan kelompok komunis dengan tentara, sehingga tercipta kegoncangan politik.
Tujuan akhirnya adalah melengsarkan Soekarno dari jabatan presiden. Setelah era Soekarno berakhir, jaringan ini beralih pada rezim selanjutnya. Tidak heran, selama 32 tahun berkuasa, mereka sangat dekat dengan negara-negara barat.